Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu kembali di Tatap Maya pada pertemuan ke-16 dalam mata kuliah Perencanaan Pengajaran Bahasa Indonesia pada subbab 7 yaitu model dan pendekatan evaluasi perencanaan pembelajaran. Evaluasi perencanaan pembelajaran merupakan kerangka kerja terstruktur untuk hasil yang akurat dan bermanfaat. Presentasi ini akan membahas pendekatan dasar hingga model komprehensif yang dapat membantu guru dan kepala sekolah meningkatkan kualitas rencana pembelajaran. Pada subbab 7 ini yang menyangkut tentang model dan pendekatan evaluasi perencanaan bahasa menimbulkan pertanyaan. Yang pertama adalah mengapa evaluasi perencanaan itu penting? Apa sih kelebihannya evaluasi perencanaan pembelajaran? Mengapa harus penting? Dari pertanyaan ini muncul 3 item yang akan menjawab pertanyaan di atas, yaitu yang pertama, akurasi dan relevansi, yang kedua, perbaikan berkelanjutan, dan yang ketiga adalah akuntabilitas. Akurasi dan relevansi, mengapa evaluasi perencanaan itu penting? Karena dapat memastikan rencana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa dan tujuan dari kurikulum. Kemudian yang kedua, mengapa evaluasi perencanaan itu penting? Karena perbaikan berkelanjutan yang dapat memberikan umpan balik untuk penyempurnaan RPP sebelum diimplementasikan. Dan yang terakhir, mengapa evaluasi perencanaan itu penting? Dari segi akuntabilitasnya, karena dapat menilai kualitas RPP itu apakah memenuhi standar yang ditetapkan oleh sekolah. Kemudian selanjutnya di model dan pendekatan evaluasi perencanaan bahasa ini ada beberapa pendekatan. Jadi yang pertama adalah pendekatan formatif dan sumatif. Evaluasi formatif dilakukan selama proses penyusunan RPP yang bertujuan atau tujuannya adalah memperbaiki atau improving RPP melalui umpan balik cepat dari kolega atau supervisor. Contoh dari evaluasi atau contoh dari penilaian evaluasi atau penilaian formatting, ada 3 aspek contoh penilaiannya. Yang pertama adalah kesesuaian tujuan pembelajaran, keterpaduan materi, kesesuaian media dan sumber belajar. Ini menurut Schriven tahun 1967 dan Staff BEM tahun 1971. Kemudian yang kedua adalah evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif ini dilakukan setelah perencanaan selesai atau pada akhir siklus. Tujuannya adalah membuktikan atau improving kualitas akhir RPP untuk akuntabilitas. Contoh aspek penilaian sumatif ini ada 3, yaitu kelengkapan dokumen RPP, kesesuaian dengan standar kurikulum, dan yang terakhir adalah inovasi perencanaan. Ini juga hampir sama ya, pendapat ahli dari Schriven tahun 1967 dan Patton tahun 1990. Jadi jika skor rata-rata formatifnya itu di bawah 3, RPP perlu direvisi. Jika skor rata-ratanya atau rata-rata sumatifnya di bawah 3, perencanaannya pun harus diperbaiki. Jadi itu catatannya ya. Baik, selanjutnya kita ke model yang kedua, yang model CIPP. CIPP ini singkatan dari konteks, input, proses, dan produk. Model komprehensif oleh Staff BIN ini tahun 1971 untuk mengevaluasi perencanaan dari 4 dimensi utama. Yang pertama, konteks. Konteks adalah relevansi tujuan dengan kebutuhan siswa dan lingkungan belajar. Kemudian yang kedua, input atau masukan adalah ketersediaannya sumber daya, yaitu guru, materi, media, dana untuk mendukung rencana. Kemudian yang ketiga, proses. Proses ini didesain sebagai implementasi dan strategi pembelajaran yang jelas serta logis. Dan yang terakhir adalah produk. Produk ini dapat mencapai hasil belajar dan kompetensi dampak positif program.
Kemudian yang ketiga, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam melalui rencana, wawancara, melalui observasi untuk memahami alasan di balik kualitas rencana. Kemudian indikator penilaian dari kualitatif yang pertama adalah relevansi tujuan dan kebutuhan siswa, yang kedua kecukupan materi ajar, dan yang ketiga tantangan dalam penerapan metode. Ini menurut Creswell tahun 2014. Sedangkan pendekatan kuantitatif adalah fokus pada data numerik yang dapat diukur sesuai dengan survei atau sesuai dengan kuesioner untuk mendapatkan statistik objektif dan mudah dibandingkan. Indikatornya dari pendekatan kuantitatif ini ada 3: skor relevansi tujuan berskala 1-5, skor kelengkapan materi ajar berskala 1-5, dan skor keragaman metode pembelajaran dengan skor 1-5. Jadi kedua pendekatan ini dapat digunakan secara bersamaan untuk memberikan gambaran evaluasi yang komprehensif. Baik, selanjutnya kita ke subbab 4, yaitu prosedur dan teknik pelaksanaan evaluasi. Prosedur dan teknik pelaksanaan evaluasi ini terbagi atas 5 tahap. Yang pertama adalah penyusunan instrumen, yaitu merancang alat ukur valid dan reliable seperti rubrik penilaian, daftar checklist, atau angket atau kuesioner. Kemudian yang kedua adalah pengumpulan data, yaitu mengumpulkan RPP yang dinilai melalui pengisian angket, observasi, dan wawancara. Yang ketiga, analisis data, memberikan skor atau deskripsi RPP berdasarkan kriteria, mengungkapkan kekuatan dan kelemahannya. Kemudian yang keempat adalah penyusunan laporan, yaitu menyajikan hasil evaluasi secara jelas, ringkas, meliputi temuan dan rekomendasi perbaikan. Dan yang terakhir adalah tindak lanjut, menggunakan rekomendasi untuk merevisi dan memperbaiki perencanaan di masa depan. Selanjutnya, teknik penyusunan instrumen evaluasi. Instrumen yang valid dan reliable adalah kunci data akurat. Jadi jenis-jenis instrumen evaluasi itu ada 3. Yang pertama adalah rubrik penilaian, kedua daftar checklist, dan yang ketiga angket atau kuesioner. Rubrik penilaian menilai kualitas dengan deskripsi tingkatan, efektif untuk komponen kualitatif. Ini menurut Brockhart tahun 2013. Ini ahli yang mengungkapkan bahwa rubrik penilaian itu adalah menilai kualitas dengan deskripsi tingkatan, efektif untuk komponen kualitatif. Kemudian yang kedua, bentuk instrumen yang kedua adalah daftar checklist. Daftar checklist ini memastikan kelengkapan elemen wajib RPP dengan pertanyaannya atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah instrumen berbentuk angket atau kuesioner. Ini lebih ke mengumpulkan persepsi dari berbagai pihak mengenai kemudahan, kepraktisan, atau relevansi RPP. Baik, selanjutnya kita ke penyusunan laporan dan tindak lanjut. Penyusunan laporan ini harus ringkas dan mudah dipahami, mencakup tentang latar belakang dan tujuan evaluasi. Yang kedua, metodologi, lebih ke pendekatan dan instrumen. Yang ketiga, hasil dan pembahasan, lebih kualitatif ke kuantitatif dan persepsi. Terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi. Sedangkan tindak lanjut atau follow up menerapkan rekomendasi laporan untuk perbaikan berkelanjutan. Contohnya, revisi tujuan pembelajaran agar lebih spesifik, menambah referensi materi dari sumber terkini, kemudian mengintegrasikan metode pembelajaran interaktif. Untuk pertemuan kali ini sampai dengan laporan dan tindak lanjut. Tugasnya ini adalah contoh tugas studi kasus ya. Contoh tugas studi kasus pertama adalah rencana pembelajaran berbasis teks. Studi kasusnya adalah Pak Budi adalah seorang guru bahasa Indonesia. Pak Budi ini membuat RPP untuk mengajar
materi teks deskriptif kepada siswanya. Ini yang perlu analisis rencana pembelajarannya, yaitu yang pertama bagaimana tujuan pembelajarannya, bagaimana materinya, bagaimana instrumen penilaiannya. Kemudian yang kedua bisa dipelajari adalah studi kasus kedua, yaitu kasusnya Ibu Siti dalam materi pidato persuasif. Kasusnya Ibu Siti adalah seorang guru bahasa Indonesia yang membuat RPP untuk melatih keterampilan berbicara atau pidato persuasif pada siswa kelas 11. Apa yang dievaluasi atau bagaimana cara evaluasinya? Yang pertama adalah strategi dan metodenya, kemudian sumber dan medianya. Ini nanti akan ada tugas studi kasus ke sekolah, bagaimana menilai atau mengevaluasi mulai dari RPP, metodenya sampai sumber belajarnya guru-guru di sekolah yang Anda observasi. Mungkin sekian pertemuan kali ini di pertemuan 16. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada presentase dari studi kasus yang Anda temukan di sekolah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.